Halo semuanya, kali ini kita mau bahas soal ya. Ini datang dari teman kita, yaitu Alfredo Ariel. Oke, jadi di sini ditanya, Kak mau nanya dong, boleh nggak? Oke, selama saya bisa menjawab dan saya punya waktu, saya akan bantu teman-teman semuanya untuk menjawabnya. Tapi di ini bukan berarti ya kalau misalnya ada tugas langsung ceplok, langsung kasih soalnya, kayak gitu kalian cuma nulis doang, kakak nggak mau gitu. Tapi tujuan kakak di sini maaf ya suara motor, memberikan ini bisa menjawab pertanyaan kalian semuanya, itu tujuannya supaya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, itu mengerti konsepnya. Jadi jangan nanti ada soal langsung dikasih, terus tinggal nyalin, enggak. Tapi kakak harap sih kalian semuanya dengerin dari awal sampai akhir, supaya nanti tahu penjelasannya bagaimana. Nanti kalau misalnya pas suatu ulangan, teman-teman semuanya bisa jawab, kayak gitu. Oke? Oke, terus soalnya gini, sebanyak 3 mili larutan asam sulfida, ini diketahui Ka-nya ya, dengan pH-nya, oke ini pH-nya, oke ini bukan pangkat 2 ya, oke ini pH-nya 4 log 2, oke, dicampur dengan 97 mili air, pH asam sulfida setelah penambahan air itu berapa? Oke, ini ya, ini awalnya volume asam sulfida itu 3 mili, awalnya, berarti kita buat V1. Oke, dengan KA-nya ini, dan pada saat V-nya 1, kita buat sini ya. Pada saat V1 itu, kita buat ini 3 mili, pH-nya itu sama dengan 4 minus log 2. Oke, yang ditanya, berapa pH saat dicampur 92 mili. Oke, jadi ini volume awal, yang ini pada ditambahin 97 mili air. Berarti V2-nya berapa? 97, salah. Jadi 97 ini cuma volumenya air aja. Jadi yang V2 ini itu adalah volume akhirnya. Berarti awalnya 3 mili ditambah 97, berarti volume totalnya itu, atau maksudnya volume keduanya, volume akhirnya itu adalah 100 mili. Oke, jadi teman-teman perhatikan dulu soalnya. Jadi jangan langsung masukin angkanya, enggak. Perhatikan apakah itu volume akhir atau pada saat penambahan aja atau bagaimana gitu. Oke, terus ditanya berapa pH pada saat nih volumenya itu 100 mili, volume campuran berarti ya, volume akhirnya. Oke, dari sini kira-kira nih, oke kita buat dulu ya. KA-nya diketahui yaitu 1 dikali 10 pangkat min 7. Kakak rasa sih teman-teman semuanya udah pernah lihat ya video sebelumnya, yaitu ada konsepnya. Jika asam basa itu memiliki nilai Ka, berarti dia itu adalah asam, ini karena asam ya, ini berarti asam lemah. Oke, ingat lagi rumus asam lemah apa untuk cari H plusnya? Oke, ini ya. Jadi konsentrasi H plus untuk asam lemah itu sama dengan akar dari Ka dikali kemolarannya. Di sini kan kemolarannya belum ada ya, berarti di sini konsentrasinya ada, Ka-nya ada. Oke, konsentrasi ini kita peroleh dari mana? Dari nilai pH-nya. Oke, ingat ya. Jadi ini kan asam ya, pH-nya sama dengan 4 minus log 2. Ini kalau kita mau jadikan dia konsentrasinya, maksudnya cari konsentrasi H plusnya, ini tinggal diganti aja, maksudnya diantilokan aja. Jadi log 2-nya ini, 2-nya itu jadi di depan, jadi koefisien, sedangkan 4-nya itu jadi pangkatnya, 10 pangkat min 4. Gitu. Oke, ini H plusnya. Kita masukin ke sini, berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari Ka-nya kan 1 dikali 10 pangkat min 7 dikali molar. Ini kan dalam akar ya, berarti supaya hilang kita kuadratin. Oke, ini dikuadratin. Kalau dikuadratin berarti ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 8, ya kan? Ini kalau dikuadratin berarti akarnya hilang, jadi 1 kali 10 pangkat min 7 dikali molar. Berarti molarnya sama dengan ini dibagi ini ya. Berarti 4 bagi 1, 4. Nih, kalau bilangan berpangkat ya, kalau dibagi menjadi kurang. 10 pangkat min 8 dikurang min 7, berarti berapa? Nah, dikali jadi 10 pangkat min 1. Atau sama aja dengan 0,4 molar. Oke, jadi ini adalah kemolarannya pada saat dia volumenya 3 mili. Berarti ini sama aja dengan apa? Pinter. Ini adalah M1-nya.
Oke, teman-teman perhatikan ini katanya dicampur dengan 97 mili. Dari 3 mili menjadi ditambah 97 mili, berarti nanti totalnya 100 mili V2-nya. Oke, jadi ini kita gabungan dari beberapa soal ya. Jadi kalau ada seperti ini berarti ditanya itu adalah pH-nya pada saat pengenceran. Berarti yang harus kita cari adalah apa? M2-nya. V1-nya 3 mili, M2-nya itu, M1-nya itu adalah yang ini, 0,4 molar. V2-nya yaitu tadi 100 mili ya kan 97 mili air yang ditambah, awalnya dia asam sulfidanya adalah 3 mili, berarti V2-nya 100 mili. Teman-teman ingat rumus pengenceran apa? Oke, ini ingat ya. Rumus pengenceran itu sama dengan molar pertama M1 V1 sama dengan M2 V2. Artinya gini, jadi mol sebelum dia diencerkan dan setelah diencerkan itu molnya sama. Karena kan ingat, mol itu kan molar dikali volume ya. Oke, kita masukin nilainya. Molar M1-nya adalah 0,4. Oke, dikali V1-nya 3 mili. Oke, ini kita sama-sama jadi 3 mili aja ya, nggak apa-apa ya. Karena kiri kanan mili. Ini ditanya adalah M2-nya. Dikali V2-nya tadi berapa? Nah, 100. V2-nya adalah 100 mili. Nih, coret-coret ya kan. Tinggal M2-nya sama dengan, ini ke sini kan 1,2 nih. 1,2 dibagi 100. Berarti ini 0,0012. Ya kan? 1, 2, 3. Ditambah 2 belakang komanya. Oke. Berarti ini, kayaknya apa namanya? Angka nolnya berlebih 1. Oke, jadi ininya kita jadikan bilang berpangkat aja ya. Dari 1, 2, 3. 1 dikali 10, kok 1 angka 2 nya tinggal lagi. Ini belakang komanya garis belakang ya. 1, 2. Oke. Ini jadinya 1,2. Oke, bentar. Ada salah itu enggak? Oke, teman-teman hati-hati ya untuk penghitungan ini ya. Jadi kan 0,4 dikali 3 itu dibagi dengan 100. Oke, ternyata benar. Itu ini 1, 2, berarti 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, ini adalah kemolarannya pada saat dia M2. Beda ya, ini 0,4, ini 0,04, 012. Berarti molar itu kan konsentrasinya ya, berarti konsentrasinya itu turun dengan penambahan air. Oke, yang ditanya bukan konsentrasinya, tetapi apa? pH-nya. Kita udah dapat molarnya pada saat yang kedua, M2-nya, berarti yang ditanya itu dalam keadaan ini, pH-nya berapa? Oke, setelah itu kita buat dulu, ingat lagi, ini kan asam lema ya, berarti kalau ada kemolarannya, kita bisa cari konsentrasi H+-nya. Oke, ingat ya kita cari konsentrasi H+-nya, kenapa cari lagi? Ini kan udah ada, gitu, bukan. Kalau ini, konsentrasi H+-nya dalam keadaan dia 3 mili. Sekarang kita mau cari dalam keadaan 100 mili, kayak gitu. Udah M2-nya. Berarti ingat tadi rumusnya, yaitu akar Ka dikali M. Konsentrasi H+ yang kita cari, Ka-nya tadi ada nilainya ya. Ini diketahui soal. 1 dikali 10 pangkat min 7 dikali ini 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, ini kita jadikan pangkat 3 aja ya, menjadi 12. Oke, ini pangkat 3 aja, ini jadinya 12. Oke, sama dengan akar dari, ini kan 12 dikali, ini kalau dikali kan jadi tambah ya. Tadi 10 pangkat min 8 sih, min 10. Oke, jadi akar 12 kan kita keluarin aja ya. Nih, akar 12. Atau oke, gini deh, akar 12-nya kita ganti. 12 ini kan bisa jadi 4 kali 3 ya. Ya kan? Ini 10, kalau udah diakarin kan jadi pangkat min 5 ya. Oke, ini menjadi akar 4 itu kan 2. 2 akar 3 dikali 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi H+-nya. Terus untuk mencari pH, ingat lagi apa rumusnya? Oke, jadi untuk cari pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log 2 akar 3 dikali 10 pangkat min 5, ya kan? Berarti min dikali min jadi positif min 5, ya kan? Min log dikali ini berarti min log 2 akar 3 gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih akar 2 log akar 3 cari aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma sampai di sini aja nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kakak rasa ini demikian dulu untuk pembahasan soal ini dari Alfredo.
Kakak harap Alfredo bisa ngerti ya. Oke, dan juga teman-teman yang lain yang mendengarkannya juga bisa mengerti konsepnya dari awal sampai akhir ya, supaya nanti pas waktu ulangan bisa nih, oh ini dalam keadaan bagaimana, apakah ini pengecoran atau enggak atau gimana. Pokoknya intinya gini, untuk mencari pH itu dia banyak caranya. Oke, bukan gini, misalkan banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk cari pH itu juga banyak, bisa cari pakai rumus ini, bisa misalnya dengan apa? Kalau misalnya dia diketahui asam lemahnya aja, asam kuat, kayak gitu. Atau nanti teman-teman akan belajar juga buffer nih, ya kan? Buffer, terus ada hidrolisis, kayak gitu. Tapi intinya, kalau teman-teman semuanya udah tahu konsepnya, kakak yakin dan percaya semuanya pasti bisa. Oke, demikian dulu penjelasannya. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.